Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini tanggal 8 ya, setengah 12. Mau ngasih tahu ke teman-teman, posisi hari ini ada buy di GU ya. Buy di GU di harga 75. Nah, kalau teman-teman perhatiin ya, ini ada buy di 75. Dan juga ada buy limit ya, buy limit di 55. Jadi sebentar lagi ini harga running sendiri adalah 56. Satu pips lagi ya kita teman-teman untuk boleh dapatkan harga di 55. Tapi harga akan karena dia ada spread 3, maka harga ini akan turun dulu di bawah harga 55. Gitu teman-teman. Untuk bisa dapatkan harga itu atau dan di harga 55. Teman-teman, ini sambil nunggu ya. Sebentar lagi mau coba sentuh, apakah dia akan bisa sentuh. Kalau dia sentuh berarti ada dua posisi yang akan kita pertaruhkan di sini. Oh ya teman-teman, saya mau ngasih tahu juga kita punya saldo sekarang udah ada 72 ya. Memang lagi minus floating loss karena harga ke bawah ya turun, sedangkan kita posisi ada buy. Minus mengurangi minus ada jadi sekitar di 68 kalau dia sentuh. Nah, dia udah di 55 nih guys ya, tapi belum done ya guys, belum done. Kenapa? Karena ada spread 3. Spread 3 di sini kalau kita perhatiin ya, kalau kita perhatiin ya, Kalau kita perhatiin ini runningnya di 58. Untuk dapat 55 berarti harga harus berapa? Ya, harga harus berapa? Di 52 spread 3 ya. Gitu guys. Nah, kita tunggu sekarang di 55 apa yang akan terjadi, apakah dia akan done di harga 55 ya. Oke guys, memang butuh penantian, kesabaran untuk bisa dapatkan harga yang kita minta ya. Tentunya ini adalah analisa atau prediksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Teman-teman, ini harga buy pun karena apa, ada pertimbangannya. Bukan berarti kita kayak ngarep ya. Ngarep tuh sesuatu yang memang kayak spekulasi gitu. Spekulasi itu kadang-kadang kan membahayakan. Spekulasi itu kan lebih tepatnya ke kategori ini ya, judi ya. Kalau kita bilang kita judi ya bahaya juga. Sedangkan orang-orang yang main judi, kalau mereka yang pintar, saya ada kenal satu orang, mereka yang dia yang pintar ini ya, dia main judi ya, judi bola lah atau apa, tapi mereka ngitung sebetulnya, bukan berdasarkan ngarep gitu doang, bukan, mereka ngitung ya kan. Analisa yang mereka lakukan juga mendalam gitu, sampai-sampai kita sendiri bingung karena perhitungan tuh buat mereka tuh ya ngejelimet ya, mereka nggak bisa ngajarin ke orang karena ini kan judi gitu ya. Tapi ada orang yang melakukan seperti itu. Nah, bukan ngarep. Nah, mereka bisa dapat menang atau bisa menang, bisa kalah. Cuman kalau mereka ngitung kesempatan menang atau peluang menang yang bisa mereka dapatkan tuh ada gitu. Tapi kalau ngarep ya untung-untungan nih. Lempar koin ke atas kepala atau ekor kan gitu kan. Ya, itu sih jangan ngarep ya, itu namanya keberuntungan kalau dapat. Tapi keberuntungan itu kan bisa berapa kali ya kan, dalam satu hari itu, atau dalam satu minggu, atau dalam satu bulan kan, atau dalam satu tahun. Berapa kali keberuntungan itu akan mendekati teman-teman ya, nggak selalu kan gitu ya. Kalau ngarapin keberuntungan, wah tuh hebat banget tuh. Ingat nggak komik yang zaman kita Donald Bebek tuh, Paman Untung? Nah, itu nggak pernah rugi tuh. Itu memang dibikin ya cerita, namanya kan komik ya. Ya, dia nggak pernah rugi tuh, selalu beruntung. Keluar rumah pintu buka aja udah dapat untung, namanya maka disebut Paman Untung ya. Ingat nggak teman-teman? Ya, cerita Donald Bebek, komik Donald Bebek, Donald, Paman Donald ya kan, kuik kuik kuak gitu, ingat nggak? Oke lah teman-teman, buat mereka yang memang udah senior umur-umur yang cukup ya, mereka tahu cerita inilah.
Tapi ya teman-teman nggak tahu sekarang masih nggak ada nggak sih? Oke lah, kita pas aja. Nah teman-teman, ini harga masih belum mau sentuh ya, di 55 dia tek, belum mau penggang dia ya. Oke. Oh ya guys, ya kita mau ini ya, sebetulnya cerita ini teman-teman sebetulnya diajak untuk berkomentar supaya kita mau bahas apa ini gitu kira-kira, biar enak gitu kan. Jadi ada satu topik yang mau kita kasih tahu atau bisa kita bagikan gitu ya teman-teman, ya kan. Kalau misalkan kita ngomong technical ya, technical itu kan ada dua macam ya. Yang ada di dalam platform MT4 ini technical berdasarkan bukan analisa berdasarkan technical ya kan gitu. Nah ini ada macam-macam ya kan, dari atas ke bawah sampai puluhan sebetulnya, puluhan. Nah kalau bisa teman-teman kuasain ini sebetulnya bisa seperti mesin pembunuh juga. Artinya apa? Analisa ini kan, analisa technical ini kan didesain sedemikian rupa supaya bisa mewakili teman-teman untuk mengambil satu posisi ya, buy atau sell. Didesain sedemikian rupa dalam perhitungannya secara matematika ya, buat mereka yang memang penemu ini kan menguasai hitungan mereka itu kan profesor matematika ya, kurang lebih seperti itu. Dalam hitungan matematika tapi diberikan simbol-simbol atau namanya gambar yang menurut mereka yang akan mewakili penampakan secara visualnya kita untuk mengetahui pergerakan harga yang sedang running ini ya kan. Apakah dia bisa berlaku di chart 5 menit kita nggak tahu ya. Misalkan contoh ya, saya ngambil yang paling atas saja. Oke, kita masukin ini. Apakah dia akan berlaku secara maksudnya pergerakan daripada ADX ini itu untuk mewakili teman-teman ya. Kalau teman-teman pintar untuk atau mengetahui celah untuk bisa memprediksi harga berdasarkan analisa technical ADX, maka harga yang saudara atau teman-teman masukin atau misalkan beli atau jual ini bisa terlaksana dengan mengetahui secara pasti atau keakuratan daripada analisa technical ini gitu ya. Dan ini analisa ini bisa menjadi seperti mesin pembunuh. Setiap Anda buy, setiap saudara buy itu bisa dan untung. Setiap saudara sell itu bisa dan itu untung. Tapi tentunya banyaknya technical yang ada di sini itu seperti atau analoginya adalah senjata yang bisa saudara pakai untuk bertempur. Ya, biar gampang ya untuk pemahaman ini ya. Tapi teman-teman gini, senjata ini kan gak semua orang ahli di bidang atau pemakaiannya kan gitu, menguasai pemakaian. Misalkan aja senjata tajam berupa pisau ya kan, yang lebih panjang adalah pedang, yang lebih panjang lagi adalah samurai. Nah setiap tiga macam pedang ini atau benda tajam ini masing-masing penguasaannya beda. Nah ini tergantung teman-teman nih, penguasaan yang maksudnya teman-teman ahli memakai yang mana gitu. Apakah senjata tajam yang pendek yang berupa belati ini ya, yang ukuran paling enggak 5 sampai 10 cm atau 10 sampai 20 cm ya belati ini, atau yang lebih panjang adalah pedang. Pedang bisa lebih panjang 50 cm sampai 70 cm kan gitu. Nah, kalau lebih panjang lagi sampai 1 meter itu sudah pakai benda tajam yang namanya samurai. Setiap pemakaian ini penguasanya berbeda-beda. Nah, teman-teman harus tahu teman-teman itu cocoknya yang mana. Ya. Yang teman-teman kuasai itu lebih kena ke mana? Ya. Yang lebih pendek atau yang lebih panjang? Nyaman ke tangan saudara itu yang mana? Senjata yang mana dari tiga ini? Kita belum bicarakan senjata yang lain ya, seperti panah ya kan, seperti tombak. Kita nggak bicara itu, kita belum bicara pistol, mesin gun segala macam ya, bahkan dan yang lain-lain lah ya, kira-kira begitu. Nah ini saudara itu lebih cocok yang mana? Setiap penguasaan daripada senjata itu artinya saudara
menguasai bidangnya daripada senjata itu, ya kan, lekuk-lekuknya. Nah, ini sama dengan technical fundamental. Kalau saudara menguasai atau teman-teman menguasai technical yang ada di sini semuanya, ya, yang ada di sini semuanya, nggak mesti harus semuanya. Kalau saudara teman-teman menguasai satu aja, tapi akurat, saudara bisa pakai untuk beli dan jual dan menguntungkan, ya. Ini harus menguntungkan. Kalau beli jual siapa aja bisa kan gitu, analisa apapun sama, tapi yang menguntungkan, yang memberi keuntungan buat saudara setiap kali posisi itu masuk atau keluar. Nah, kalau saudara menguasain atau teman-teman menguasain, maka itu bisa menjadi senjata pembunuh pasar, harga, market yang bergerak. Seru kan sebetulnya. Nah, butuh memang jam terbang yang tinggi untuk menguasai ini semua, ya. Saudara bisa kategorikan diri saudara itu lebih suka senjata apa. Nah, ini masing-masing mewakili senjata yang bisa disebutkan di atas yang tadi saya sebutkan. Tapi ya tentu saudara mesti menyobainya satu persatu. Apakah ini termasuk senjata pendek, ya kan, atau senjata panjang. Nah, panjang pendek ini kadang-kadang berdasarkan time frame. Time frame tuh ya ini 5 menit, 15 menit, ya kan. Apakah senjata ini lebih cocok ke time frame-nya 5 menit atau 15 menit? Atau kadang-kadang dia nggak cocok di 5 menit, 15 menit, tapi dia cocok di H4. Setiap pergerakan H4 baru dia cocok. Kadang-kadang gitu. Nah, jadi penguasaan daripada senjata laras pendek, ya, misalkan belati tadi, ke pedang dan ke samurai, itu bisa berdasarkan time frame tadi. Nah, sekarang contohnya adalah ini pedang. Pedang ini adalah pedang laras pendek panjang, kan gitu. Ya, kalau laras pendek itu kayak pistol, ya, sorry. Jadi pedang ini atau senjata tajam ini bisa berupa yang pendek, sedang, dan panjang, ya kan. Masing-masing adalah bentuknya sama, ya kan. Tapi penguasaannya berdasarkan time frame. Dia cocok di time frame berapa. Nah, itu berarti saudara mesti melihat semuanya itu dan harus tahu dan nguasain benar, sehingga saudara disebut masternya atau ahlinya dalam analisa technical yang teman-teman pakai. Pilih satu. Nah, tapi pilih satu itu beda dari berapa banyak. Nah, teman-teman ya mesti perhatiin, belajar satu persatu, ya kan. Cocok buat teman-teman tuh yang mana gitu. Sehingga bisa membuat teman tuh setiap kali trading ya menguntungkan. Nggak gampang, memang nggak gampang. Ini butuh jam terbang yang tinggi, ya, pengalaman, ya, uji coba dan lain-lain. Analisa ini penting sebelum benar-benar saudara itu deposit dana gitu. Kecuali memang teman-teman nemuin satu orang mentor yang memang udah jagonya, ya kan, bisa ngajarin dengan baik dan dia benar-benar tulus ngajarinnya, bukan ada udang di balik batu. Nah, biasanya teman-teman kalau di lapangan ya ketemu orang, ketemu ini, entah dia marketing, entah dia manajer, entah dia tim atau apa segala macam, semuanya kelihatan tulus di depan. Tapi maaf kata nih, perhatiin baik-baik, ada udang di balik batu nggak? Kalau ada udang di balik batu, dia bukan mentor yang Anda cari. Jadi temukanlah mentor Anda. Gitu guys, ya. Salam profit aja dari InstaFX. Kita lihat harga belum kena tapi masih tetap running di sini. Kita stop aja dulu, nggak apa-apa. Nanti kita coba ikutin lagi kalau kita done. Nah, penting teman-teman udah tahu saya ada buy limit di bawah di 55. Sedangkan harga running sekarang masih di 56, 57 yang antara itu. Nah, antara berapa pip lagi bisa kena atau nggak tahu. Kalau nggak kena ya dia naik, kan gitu. Kalau dia kena dia turun, ya kan. Ya, dia kena dia bisa turun lagi, ya kan, kita nggak tahu. Atau dia kena langsung naik, ya, seperti itu. Analisanya daripada saya itu ya, di 55 dia mestinya dia udah harus naik, seperti itu. Oke, gitu aja guys ya. Salam profit dari InstaFX. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, and klik notifikasi ya, loncengnya, supaya dapat updatean video terbaru.
ya kan. Equity terakhir adalah 70, saldo terakhir adalah 72 dolar ya, saudara bisa lihat di sini 72 dolar dari 63 kemarin. Oke, gitu aja guys. Nah, apakah bisa terus berhasil ya kan, sedikit demi sedikit mungkin atau gimana, kita lihat aja. Oke, gitu aja guys, sampai jumpa.